Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita materinya adalah diagonalisasi ya. Pada bahasan berikut kita akan mendiskusikan masalah mencari suatu basis untuk Rn yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari suatu matrik A yang diketahui berukuran n kali n. Jadi ada vektor-vektor eigen dari matrik A yang berukuran n kali n. Basis-basis ini dapat dipakai untuk menelaah sifat-sifat geometris dari matrik A dan sekaligus dipakai untuk menyederhanakan berbagai perhitungan numerik yang melibatkan matrik A. Basis-basis sangat penting dalam berbagai penerapan aljabar linear. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linear dulu mungkin Anda masih ingat ya, ada persamaan linear AX sama dengan B di materi-materi sebelumnya. Dengan A matriks berukuran n kali n yang invertible dapat dilakukan dengan bantuan matriks A inverse, sehingga terjadi pengkombinasian. Dari ini maka di depannya dikasih A inverse AX sama dengan di depannya dikasih A inverse B. Nah, A inverse kali A itu sama dengan matrik I kali X sama dengan X, maka tinggallah X sama dengan A inverse kali B. Ini cara menyelesaikan persamaan linear ini. Untuk sembarang matrik bujur sangkar A, maka diperoleh AI sama dengan IA. Kalau dikasih identitas itu sama ya. Sehingga jika perkalian suatu matrik A dan C, A kali C sama dengan C kali A sama dengan I, maka C adalah matrik inverse dari A. Jadi matrik inverse itu syaratnya adalah kalau dikalikan dengan inverse-nya itu adalah sama dengan I. A kali A inverse sama dengan I. Maksudnya begitu ini A inverse-nya. Pandang matrik A berukuran n kali n dengan vektor-vektor eigen yang bebas linear. Nah, jadi ada matrik A. Nah, vektor-vektor eigennya adalah U1, U2 sampai UK ya, yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen. Jadi masing-masing kalau vektor eigennya U1 maka nilai eigennya lambda 1, U2 lambda 2 dan seterusnya. Ini persesuaian ya. Sebagai akibatnya maka AU1 sama dengan lambda 1 U1 karena dia bersesuaian. Ini persesuaian lambda 1 dengan U1. AX sama dengan lambda X. Kira-kira gitulah ya. Kemudian AU2 sama dengan lambda U2 dan seterusnya, atau AUK sama dengan lambda UK. Lambda KUK atau AUR sama dengan lambda RUR dengan R itu 1, 2, 3 sampai K. Ini disebut dengan persamaan 1 ya. Lambda UR sama dengan AUR sama dengan lambda UR, lambda RUR. UR itu adalah vektor eigen, lambda R adalah nilai eigen, UR adalah vektor eigen, dan A adalah matrik A. Vektor-vektor UI dapat dikelompokkan menjadi bentuk matriks. Jadi vektor-vektornya tadi itu yang vektor eigen dapat dikelompokkan menjadi matriks, yaitu dijejer-jejer gitu ya. Yaitu matanya matriks B, yaitu U1, U2, U3, U4. Nah, dijejer-jejer itu ini U1 ke bawah itu adalah vektor untuk lambda 1, ini vektor eigen untuk lambda 2, vektor eigen lambda 3, vektor eigen lambda 4 dan seterusnya. Dengan UI adalah kolom ke I dari P. Selanjutnya persamaan 1. Persamaan 1 ini lambda UR AUR sama dengan lambda UR ini dapat ditulis menjadi bentuk AP sama dengan AU1 lambda. AP sama AU1, AU2, AU3 gitu ya kalau di AP. A kali P sama dengan A kali U1. Nah, ini A kali U1, A kali U2, A U3 ya, diringkas menjadi AP. Nah, sama dengan U1, U2, U3 kali D ya. Kali D, U1, U2, U3 kali D. Ini adalah P, matrik P. Dikalikan dengan D
dengan D adalah matrik diagonal K yang dengan unsur-unsurnya adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3 dan seterusnya. Sehingga kita dapat peroleh bahwa AP sama dengan BD. AU R sama dengan lambda UR ya. Karena sudah dikelompokkan, maka jadi begini ya. Nanti kalau nggak Anda bingung, silahkan dicoba ya, dicoba. P-nya itu adalah vektor-vektor dari seluruh vektor eigen yang dikelompokkan dalam sebuah matrik dengan kolom-kolomnya adalah masing-masing vektornya. Maka AP sama dengan PD, atau boleh dibalik PD sama dengan AP gitu ya. Nah, bentuk ini merupakan bentuk yang ringkas dari persamaan nilai eigen untuk K vektor eigen. Misalkan matrik A yang berukuran n kali n mempunyai n vektor eigen sehingga K sama dengan n. Akibatnya matrik P menjadi berukuran n kali n dengan kolom-kolomnya vektor-vektor eigen. Ini matrik P itu adalah kolom-kolomnya vektor-vektor eigen yang bebas linear, dan P tentunya invertible. Selanjutnya dengan mengalihkan persamaan 2 dengan P min 1, P inverse. Nah, ini kayak tadi nih, dikalikan dengan P inverse di sini, disimpan kali P inverse, disimpan dikalikan kali P inverse. Maka P inverse kali P itu adalah I, kali D adalah D. Jadi D sama dengan AP kali P inverse. Nah, D sama dengan P inverse kali AP. Dengan demikian maksudnya apa? Kalau kita mempunyai matrik A dan kita punya vektor-vektor eigennya, maka cara mencari matrik diagonalnya yang terdiri dari nilai-nilai eigennya diagonalnya itu adalah dengan cara mencari inversnya P, kemudian dikalikan dengan A, dikalikan dengan P. Dengan demikian, jika suatu matrik A yang berukuran n kali mempunyai n vektor eigen yang bebas linear, maka terdapat matrik P yang invertible dan matrik diagonal D sehingga D dapat difaktorkan dalam bentuk persamaan 3 seperti ini. Keadaan ini dinamakan dengan A dapat didiagonalkan. Jadi A dapat didiagonalkan. Mudah sekali ya, bahwa di sini ini P ini adalah kelompok vektor eigen dan D adalah matrik diagonal yang diagonalnya adalah nilai-nilai eigennya. Nanti akan ada contohnya. Definisi suatu matrik persegi di A dinamakan dapat didiagonalkan jika ada suatu matrik P yang invertible sedemikian rupa sehingga P inverse kali AP adalah suatu matrik diagonal. Matrik P dikatakan mendiagonalkan A atau mendiagonalisasi matrik A. Matrik P yang itu mendiagonalisasi matrik A. Nah, caranya adalah tahapan untuk mendapatkan matrik yang berukuran n kali n. Carilah vektor eigen yang bebas linear dari matrik A yang berukuran n kali n, misalnya P1, P2 sampai Pn. Bentuklah matrik P yang mempunyai P1, P2. Nah, kalau sudah ketemu dibentuk matriknya P1, P2. Tahap 3, matrik D, P adalah matrik diagonal dari lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Sebagai unsur-unsur diagonal yang berurutan dari lambda I adalah nilai-nilai eigen yang bersesuaian dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Nah, ini contoh nih. Contoh ada matrik A yang vektor-vektor eigennya sudah kita ketahui. P 1, 0, 1, 0, P2 min setengah 1, 1, P3 min 1. Ini vektor eigennya sudah ketahui. Nah, kalau P ini di vektor-vektor eigen ini kita kelompokkan, maka menjadi matrik yang namanya P ini. 1, 0, 1 min setengah 1, 1 min 1, 1, 1. Nah, ini adalah matrik P. Sehingga D adalah matrik P, ini matrik A, ini inverse dari matrik P. P inverse. Cara mencari inverse di materi-materi sebelumnya ya. Silahkan dilihat materi sebelumnya cara mencari inverse sebuah matrik. Boleh pakai transformasi elementer, ya terserah ya, nanti kata Anda lihat. Nah, ini kalau dikalikan matrik ini
hasilnya adalah ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini, yaitu 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 itu adalah nilai-nilai eigen dari matrik A, yaitu nilai eigennya yang pertama adalah 1 untuk vektor P1, 2 untuk vektor P2, dan 3 untuk vektor P3. Dari contoh di atas, nilai-nilai eigen matrik A adalah 1, 2, dan 3 berturut-turut sesuai dengan nilai-nilai eigen, yaitu lambda 1, lambda 2, lambda 3 dari matrik A. Jadi matrik yang mendiagonalisasi matrik A adalah matrik P. Jadi matrik yang mendiagonalisasi matrik A adalah matrik P. Untuk memeriksa apakah bahwa P adalah matrik yang mendiagonalisasi matrik A, dapat dilakukan dengan menentukan matrik D. Dapat dengan menentukan matrik D, yaitu P inverse, ini bukan min 1 ya, ini P inverse AP dengan unsur-unsur diagonal utamanya adalah nilai-nilai eigen, unsur-unsur diagonal nilai-nilai eigen dari matrik A, ya kan? Yang urutannya adalah nilai-nilai eigen dari matrik A yang berurutannya sesuai dengan vektor-vektor di kolom P, yaitu D sama dengan P inverse AP. Nah, seandainya ini adalah P1, P2, P3, maka ya di sini lambda satunya adalah 2, 3, dan di sini 1. Jadi gitu ya, urutannya tetap gitu. Lambda satunya jadi 2, lambda 2, 3, dan lambda 3 adalah 1 kalau urutannya dibalik dalam membuat matrik P. Saya kira demikian tentang diagonalisasi, mudah, tinggal nanti contoh soal dengan cara angka-angka yang berbeda, Anda harus paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.